Shalom, selamat pagi, sidang jemaat terkasih dalam Tuhan. Yesus dahsyat luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bangkit. Allah bangkit. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Allah kita yang telah bangkit. Amin. Serahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, kerahkan kekuatan-Mu, ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Gerakanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah bangkit. Bersoraklah, bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Kita bersorak, bersoraklah. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin, haleluya. Bersorak buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang telah bangkit bagi kita semuanya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita. Dia ada dan selalu menolong kita di setiap musim kehidupan kita. Bersama dengan Dia, kita dapat melakukan perkara yang luar biasa. Bersamamu Bapa, kami percaya Kau Allah kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin.
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, bersamamu kami akan merasakan ketenangan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tuhan. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Oh, teguhkan hatiku. Teguhkan Kami percaya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Oh, ku lewati semuanya. lewati Kami percaya Tuhan. perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Engkau Allah kami yang perkasa. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya.
percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Glory, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami mengucap syukur. Karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu memberikan pertolongan buat kami. Engkau selalu mencurahkan anugerah-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah senantiasa kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mau melakukan yang terbaik buat Engkau. Dan inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami yakin menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai perlengkapi kami Tuhan. Oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Hati kami akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai urapan dari tempat yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu. Sehingga bukan karena kekuatan dan kegagahan hamba-Mu. Tapi karena Roh Kudus-Mu yang dicurahkan atas hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. GBT Jemaat Indonesia Makassar. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang hubungan yang bermasalah. Nah, semua orang pasti pernah mengalami hubungan yang bermasalah. Entah kita orang tua dengan anak, entah mertua dengan menantu, entah kakak dan adik, entah kau bersaudara. Semua orang pasti pernah. Memang idealnya, sekali lagi idealnya kita itu berdamai. Kita itu pemulihan. Kita itu saling mengampunin. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang menghabiskan banyak waktu dalam kehidupan mereka bukan untuk berdamai, tapi untuk menghancurkan hubungan itu. Apalagi memulihkan atau membangun, jauh sekali dari kamus mereka. Di dalam Alkitab kita hari ini kita belajar ada hubungan yang seperti ini. Hubungan antara Daud dan Saul. Hubungan antara bawahan dengan raja, hubungan antara menantu dengan mertua. Ini hubungan yang sangat-sangat bermasalah. Nah, memang ada 3 pertanyaan kita ya hari ini. Apa sih yang memicu hubungan yang bermasalah itu? Nah, pertanyaan kedua, apa yang dihasilkan dari hubungan yang bermasalah itu? Dan yang ketiga, apa yang bisa mencegah hubungan yang bermasalah itu? Nah, bagian yang pertama, lihat ya, apa yang memicu hubungan bermasalah? Apa yang memicu hubungan bermasalah? Bagian yang pertama, apa yang memicu hubungan yang bermasalah? Itu namanya kecemburuan. Nah, nats kita diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan ayat 8 dan 9. Mari kita lihat klipnya ya, bersama-sama klipnya.
Saul, raja pertama Israel. Dia bapak pendiri militer di kerajaan Israel. Tidak ada tentara yang terkoordinir, tidak ada militer, dan Saul adalah pendiri militer. Dia berjasa besar. Dia memulai perlawanan secara militer untuk orang Israel. Kalau kalian lihat cerita latar belakang dari kitab Hakim, bangsa Israel dijajah oleh berbagai bangsa yang ada di sekitar mereka. Ada bangsa Amon, ada bangsa Amalek, dan musuh bebuyutan mereka adalah bangsa Filistin. Saul, raja pertama secara karismatik, dia lebih tinggi dari bangsa orang-orang sebangsanya. Dia ganteng, dia gagah perkasa. Dia dikenal sebagai orang yang murah hati kepada teman-temannya sebangsanya. Dan dia adalah pahlawan yang mengalahkan orang Amon, Amalek, Filistin berkali-kali. Tapi sekarang ini ada anak muda yang muncul, yang dianggapnya masih bau kencur. Tapi anak muda ini dipuji lebih tinggi, lebih hebat dari dia sang pahlawan. Pahlawan sejati. Saul merasa bahwa dengan munculnya Daud ini lebih disukai oleh rakyat. Tapi yang terjadi adalah Saul mulai cemburu. Dia mulai merasa dari dalam dirinya sendiri, wow, ini kedudukanku, takhtaku, kerajaanku bisa terancam. Nah, kita lihat dari Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-9. Lihat ya, apa yang memicu hubungan yang bermasalah, kecemburuan. Apa kata Kidung Agung pasal 8 ayat 9, versi firman Allah yang hidup. Cemburu itu sekejam alam maut yang memancarkan api. Cemburu itu sekejam neraka. Wow. Coba lihat ya dari slide berikut ini. Lihat ya berita-berita yang baru saja di bulan Mei. Akibat cemburu, suami bisa menggergaji leher istri. Tega. Wow, begitu tragis. Ini perselingkuhan di Brondong di Mojokerto. Berakhir tragis karena ambil pembunuh bayaran. Nah, misalnya sama seperti bulan Januari kemarin ya. Suratman dia berakhir tragis karena dia menselingkuhi istrinya teman. Orang pasti cemburu berat. Ada lagi cinta segitiga, ayah anak dengan seorang janda, berakhir tragis. Apa kata Alkitab? Balik lagi, cemburu itu sekejam alam maut yang memancarkan api. Yang kedua, apa yang bisa memicu hubungan yang bermasalah itu namanya paranoid. Kita ini istilah yang sekarang mulai ngetren ya karena pandemi, karena COVID. Paranoid. Apa sih paranoid? Paranoid kata psikolog. Ini dari kata Yunani kuno namanya paranoia. Jadi paranoid itu seperti gini ya. Kalau ada orang punya namanya paranoid, itu namanya gangguan mental. Gangguan mental yang membuat orang yang punya gangguan mental ini, penderitanya ini, dia meyakini ada orang lain, ada sesuatu hal yang bisa menyakiti dia. Nah, makanya paranoid ini disebut sebagai gangguan, ya, sebagai kemunculan yang bersifatnya mulai menetap. Dia merasa terganggu dengan orang itu, merasa irasional, dan itu yang membuat dia begitu stres. Ayo kita lihat ayatnya ya. Paranoidnya si Raja Saul. Versi bahasa Indonesia masa kini 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke 10. Keesokan harinya Saul ada di dalam rumahnya, sedang memegang tombak, dan tiba-tiba ia didatangi roh Allah, roh jahat yang diutus Allah. Sehingga ia mengamuk seperti orang gila. Mengamuk
paranoid. Waktu itu Daud sedang main kecapi seperti biasa. Dalam kisah ini, Saul tiba-tiba melemparkan tombaknya kepada Daud. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi itu. Hubungan bermasalah disebabkan yang pertama tadi cemburu. Saul cemburu kepada Daud. Yang kedua, Saul itu paranoid. Bahasa istilah keren anak muda sekarang namanya parno. Itu paranoid. Saul merasa bahwa Daud ini akan jadi pengkhianat. Dimulai dari perasaannya, dimulai dari pikirannya. Dia merasa Daud ini akan jadi pengkhianat. Tapi juga Saul dia melihat pengkhianat itu ada di mana-mana. Saul itu asistennya, orang kepercayaannya dalam kisah Alkitab. Kita bisa baca, sudah bisa baca. Ini menantu yang setia, dia bawahan raja yang luar biasa, jenderal yang sangat berjasa. Dan Saul mendengarkan fitnah tentang Daud itu. Dan itu kebanyakan dari dalam dirinya sendiri. Saul selalu berpikir negatif tentang Daud. Daud bukannya tidak tahu, dia tahu. Kalau saudara mengikuti khotbah minggu kemarin ya, kisah Nabal 1 Samuel pasal 25. Tapi pasal 24 sebelumnya dan pasal 26 sebelumnya, Daud berdamai 2 kali. Ayah mertuanya, sang raja, sang pimpinan, dia kejar-kejar paranoid mau bunuh Daud. Tapi Daud tidak membalas, tetapi dia berdamai. Tapi Saul tidak mau berdamai. Rasa tidak aman, paranoid Saul kembali dan itu menggerogoti dan dia selalu mengejar. Dia mau membunuh Daud. Daud dia mengingat sebagai musuh yang paling besar. Padahal musuh yang terbesar di masa itu adalah Filistin. Saudara bisa membayangkan kalau kita baca naskah Alkitab. Anaknya sendiri, kesayangannya namanya Yonatan, seperti nama saya Yonatan. Saul punya anak nama Yonatan, bahkan Yonatan pun mau dibunuh dengan tombak karena Daud. Sampai nabi yang paling berkuasa yang dipakai Tuhan namanya Nabi Samuel, mentor rohaninya Saul yang mengangkat Saul menjadi raja, yang membimbing Saul menjadi raja selama jadi raja. Ini mentor rohaninya, ini bapak rohaninya juga takut mau dibunuh oleh Saul. Karena ketemu orang paranoid seperti ini. Bahkan imam-imam yang dianggap Saul menyembunyikan Daud, yang dianggap Saul menolong Daud, karena paranoid itu, dia bunuh dengan tombak. Dibunuh satu persatu. Bukan saja satu. Pernah lihat? Ini kisah yang baru saja terjadi. Namanya Isabella Guzman. Karena paranoid skizofrenia. Dia membunuh ibunya, dia menusuk 79 kali, waktu di sidang dia tersenyum. Ini contoh hubungan yang bermasalah anak dengan orang tua karena anaknya paranoid. Paranoid skizofrenia. Dia mengalami halusinasi bahwa mamanya itu mengancam kehidupan dia. Yang ketiga, apa yang memicu hubungan yang bermasalah itu? Kelicikan. Licik. Ayo kita baca ya 1 Samuel 18 ayat yang ke-17 versi bahasa Indonesia masa kini. Ini liciknya Saul. Saul merencanakan supaya Daud dibunuh. Bukan dibunuh tangannya sendiri. Tapi dia merencanakan supaya dibunuh orang Filistin dalam pertempuran. Agar bukan dia sendiri yang
membunuhnya. Ini liciknya di sini. Jadi pada suatu hari Saul berkata kepada Daud, "Merab putriku yang sulung akan kujodohkan dengan engkau, asal saja engkau menunjukkan keberanianmu dalam berperang untuk Tuhan." Sifat licik Saul, dia mainkan tipuan. Orang licik itu tidak suka kebahagiaan orang lain. Itu yang pertama. Orang licik itu senang dengan orang lain menderita. Orang licik itu punya ide supaya bisa menghancurkan orang lain. Orang licik yang keempat, dia cari tujuan untuk ambil jalan pintas. Daud orangnya polos. Prajurit-prajurit di sekitarnya Saul itu orang polos. Dia tipu Daud, dia tipu prajuritnya, bahkan dia juga menipu anaknya sendiri. Karena mereka bisa ditipu oleh kelicikannya. Orang licik itu pintar memanipulasi. Sehingga tanpa disadari seorang yang mudah dimanipulasi seperti Daud melayani kepentingan Saul. Nah, hati-hati ya. Orang licik itu sukanya menyinggung, kasar, dan menjengkelkan sekali. Yang keempat, apa yang memicu hubungan yang bermasalah? Itu gosip atau hoax. Nah, ini paling banyak sekarang ya. Kita lihat ya, 1 Samuel pasal 18 ayat 22 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Lalu Saul menyuruh para pegawainya supaya mengatakan kepada Daud dengan diam-diam. Ini hoaxnya di sini. Demikian, Baginda sayang kepadamu. Apakah sayang? Benci, mau bunuh. Tapi dia sebarkan hoax, gosip. Dan dengan demikian juga semua pegawainya. Jadi sekaranglah saatnya yang tepat bagimu untuk mempersunting putrinya. Orang licik, dia sebarkan hoax, dia sebarkan gosip. Jurnal Social Psychology and Personal Science, tiap orang itu lazim menghabiskan. Ingat ya, kita semua orang, dengarkan baik-baik, semua orang, kata Jurnal Social Psychology and Personal Science, setiap orang itu sukanya minimal 1 hari 52 menit gosip. Jadi jangan pikir kita, oh saya gak pernah gosip, bohong. Semua orang suka gosip. Minimal 1 hari 52 menit, bayangkan. Memang bicara tentang orang yang gak ada di sekitar kita. Bukan hanya cerita keburukan, tapi bisa cerita yang memalukan atau denger nggak? Nah itu. Amsal pasal 26 ayat yang ke-20 versi mudah dibaca. Tanpa kayu api akan padam. Tanpa gosip pertengkaran akan berhenti. Sudah lihat kasus yang terjadi, yang baru saja terjadi bulan Agustus kemarin? Penyerangan Polsek Ciracas. Wow. Sesuatu yang buruk terjadi karena orang namanya Pradya Ilham. Dia bikin hoax. Sebetulnya dia kecelakaan tunggal, tapi dia bilang dia diserang, dikeroyok sama polisi. Mengerikan sekali. Yang keempat berikutnya, yang kelima. Apa yang memicu hubungan yang bermasalah? Yang kelima itu namanya pembangkangan. Lihat ya, apa sih orang bangkang itu? Orang yang bangkang itu melawan perintah biasanya. Atau yang kedua itu biasanya merintangi kemajuan. Atau yang ketiga penentang atau penyangga, sukanya nyangga. Nah kalau ditanya, di mana sih bangkangnya si Saul? Contoh-contoh ya, waktu dia dilantik jadi raja, Samuel sudah bilang, nanti kamu akan menghadapi musuh dan tunggu aku selama 7 hari, nanti aku akan datang, lalu aku bakar korban bakaran, berdoa kepada Tuhan dan kamu akan berangkat berperang. Tapi Saul dia tidak sabar. Dia bukan nabi, dia bukan imam,
dia tidak sah untuk membakar korban bakaran. Tapi dia beralasan dia nggak sabar. Dia beralasan pasukan Israel terkocar kacir, musuh sudah datang, musuh tidak bisa menunggu, maka aku terpaksa. Nah ini membangkang. Maka aku terpaksa membakar korban bakaran. Tuhan bilang melalui Nabi Samuel, kalahkan, hancurkan pasukan Amalek. Rajanya dibinasakan, sampai hewan-hewannya semuanya dibinasakan. Karena mereka melakukan dosa ketika orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Saul dia membangkang. Ketika dia melihat ternak yang banyak, harta yang banyak, dia berkata, selamatkan domba-domba yang lembu-lembu yang gemuk-gemuk. Alasannya apa? Kita mau persembahkan kepada Tuhan untuk korban. Dan rajanya pun tidak dibinasakan. Dan itu menimbulkan sakit hati sama Tuhan. Yang ketiga, dia membangkang dosa bertenung. Apa itu? Pergi ke dukun, minta bantuan. Ketika dia tahu Tuhan sudah meninggalkan dia, dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Taurat. Apa pergi? Minta petunjuk kepada arwah, minta petunjuk kepada dukun. Sesuatu yang dilarang keras oleh Taurat. Alasannya satu, lah mau kepepet, mau gimana lagi? Ngeri enggak? Kadang-kadang kita enggak sadar ya, kita membangkang menolak firman Tuhan itu sendiri. Tapi ingat ya, membangkang kepada Tuhan, kadang-kadang kita tunjukkan membangkang melalui perintah-perintahnya itu. Oke, kita sudah melihat 5 hal ya. Hari ini kita melihat yang kedua, bagian kedua, apa sih akibat hubungan yang bermasalah itu? Yang pertama, kita akan mengalami putus hubungan dengan Allah. Apa akibat hubungan yang bermasalah? Hubungan kita dengan Allah itu terputus. Kita baca di dalam Alkitab ya. Tadi itu yang kita baca. Roh Allah sudah mulai undur daripada Saul. Saul terputus hubungan dengan Allah karena pembangkangan, karena dosa-dosanya, karena dosanya melawan. Nah memang agak berbeda ya. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan roh Allah undur, roh Allah pergi. Makanya Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru beda. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya kita punya Roh Kudus. Roh Kudus Allah, roh Allah tinggal di dalam diri kita. Jadi ketika kita berdosa, maka Roh Kudus itu akan berduka. Makanya kalau kita bisa perhatikan, hati-hati. Hal-hal yang seperti ini bisa menulari orang-orang sekitar kita. Kalau kita nggak mau beresin, itu terlebih dulu kepada Tuhan. Kenapa? Bukti suatu ketika dalam suatu kisah, kenapa imam-imam dibunuh? Karena ada laporan seseorang namanya siapa? Doeg. Dia melaporkan kepada Daud bahwa Daud ketemu dengan imam-imam dan imam-imam itu menolong. Doeg tertular rohnya dan dia berkhianat. Yang kedua, apa sih akibat hubungan yang bermasalah itu? Putus hubungan sesama pasti. Setelah dengan Tuhan, pasti dengan sesama. Saul terputus hubungan dengan Allah itu membawa akibat. Lihat ya. Hubungan mertua sama menantu rusak. Ya. Hubungan orang tua dengan anak. Anak jadi korban. Anaknya disuruh melakukan sesuatu, ini korban kelicikannya. Merah perkawinannya hancur, Mikal pernikahannya hancur, disuruh cerai. Jadi korban, anaknya Yonatan yang disayangi tidak bisa bicara jujur sama dia. Bangsa Israel, satu bangsa,
yang dipimpin terpecah jadi dua. Ada yang pro Saul, ada yang pro Daud. Kasus terburuk dalam kehidupan kita, kalau hubungan kita bermasalah, biasanya itu kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang main tangan, ada yang main kekerasan. Ngeri enggak saudara, angka perceraian di masa COVID ini meningkat tajam. Alasan yang terbesar perceraian, KDART. Kekerasan dalam rumah tangga itu penyebab perceraian nomor 4 tahun 2018. Dan itu yang terjadi. Hubungan yang bermasalah dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, itu dimulai dari hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Karena kita melawan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa akibat hubungan yang bermasalah? Kepahitan. Kita membaca ya Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ini penting. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyemarkan banyak orang. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, kalau kita tidak mau berdamai, ujung-ujungnya itu kepahitan. Dengarkan dulu. Kalau kita tidak mau berdamai, kalau kita tidak mau membereskan, ujung-ujungnya pasti kepahitan. Daud, dia datang dan ingin membereskan 2 kali. Tapi Saul tidak mau. Mau awalnya, tapi kenyataannya tidak dilakukan. Dengarkan ya, makanya saya katakan tidak mau. Oh, kan katanya mau. Ya betul, dia cuma di mulut saja, tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sebabnya Saul hidupnya dipenuhi, dikendalikan dengan namanya kepahitan itu. Hidupnya dikendalikan ingin membunuh Daud, ingin mengejar Daud. Kepahitan itu menghalalkan segala cara. Asal Daud tertangkap. Karena kepahitan itu dia tega melakukan banyak hal. Termasuk membunuh imam-imam Allah. Wow. Berani mengusik orangnya Allah. Dan akibatnya, karena kepahitan itu, maut pun menjemput. Dia bunuh diri. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Bagaimana kita bisa mencegah? Bagaimana kita bisa mencegah hubungan yang bermasalah itu? Jawabannya, tidak bisa dihindarin. Jadi kalau ditanya, gimana sih saya bisa menjaga hubungan yang bermasalah? Tidak bisa dihindarin. Saudara tinggal memilih, engkau perannya Daud atau engkau perannya Saul. Kalau engkau perannya Daud, engkau akan melihat tidak bisa dihindarin. Tapi kalau engkau sekarang menjadi Saul, engkau harus mengampunin. Engkau harus melepaskan pengampunan. Science people mengatakan tentang orang-orang yang beracun. Itu suka ngatur hidup orang lain. Gemar mengutamakan diri sendiri atau narsis itulah.
Atau sukanya pandangan negatif tentang orang lain. Ya seperti Saul sama Daud. Atau orangnya pesimis, kebalikannya. Suka drama. Cari-cari kesalahan. Gampang cemburu, gampang menghakimi. Suka memanipulasi, suka bohong. Atau mengabaikan, tidak mau dengar orang lain ngomong. Merasa diri benar. Kamu tidak tahu hidup saya. Daud, kalau kita jadi Daud, kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa mencegah sang Saul itu. Tapi Tuhan mengajari kita kalau jadi Daud, walaupun tidak bisa dihindari, tapi kita memilih untuk tidak tertular secara pribadi. Daud sudah 2 kali mengampuni. Daud sudah 2 kali tidak menuntut balas. Ya. Tapi ingat, kadang-kadang kita tergoda. Aku sudah dibuat seperti ini. Kalau engkau tergoda, maka Daud akan menjadi Saul kedua. Jangan sampai tertular. Dan itu sebabnya ini cara Tuhan memproses Daud untuk jadi raja yang tangguh. Ini cara Tuhan memproses hidup saudara dan saya menjadi orang yang tangguh. Ada banyak, mungkin ada beberapa orang yang di sekitar hidup kita yang jadi Saul, yang jadi racun saya bilang tadi itu. Bikin hidup kita jadi susah, menderita, berantakan, hancur. Ketika sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan lepaskan setan. Tuhan berkata tidak. Karena ini jalan hidupmu. Engkau memilih tidak bisa ditularin. Kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa merubah. Tapi kita bisa memilih. Dalam nama Yesus saya menolak dipengaruhi. Perhatikan, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Melalui hubungan di permasalahan yang tidak bisa diperbaiki. Mau pilih mana? Jadi Saul atau jadi Daud? Ini hidup kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapak Surgawi buat berkat Tuhan, buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal Tuhan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan lemah Tuhan, di dalam keadaan kekurangan Bapak. Kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan, berikan kesehatan, berikan berkat-berkat-Mu secara melimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkaulah Tuhan pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur buat apa yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Buat pemeliharaan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Engkau tolong. Jaga bangsa kami, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan. Sehingga dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Lindungi kota kami Tuhan, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari berbagai macam bencana alam Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkan-Mu. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.